Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kasus takjil beracun salah sasaran yang menyebabkan seorang bocah meninggal dunia kini memasuki babak baru. Pelaku yang telah ditangkap mengaku mendapatkan saran dan petunjuk melakukan aksi dari seorang pria yang hingga kini masih diburu polisi. Polisi hingga kini masih mengusut kasus sate beracun yang menewaskan bocah berusia 10 tahun, Naba Faiz Prasetyo. Dalam keterangan pengakuannya kepada polisi, pelaku NA mengaku mengirim takjil yang mengandung racun sianida kepada TM, seorang anggota Polresta Yogyakarta, lantaran merasa sakit hati. Pelaku mengaku sakit hati ditinggal TM yang menikah dengan wanita lain. Dalam pengakuannya, pelaku juga mengaku mendapatkan saran dan petunjuk dalam melakukan aksinya dari seorang pria. Dari tersangka T ini, ada orang lain yang juga memiliki peran dalam kejadian peristiwa ini, di mana menurut informasi dari tersangka N, tersangka N ini dia dibantu dalam merencanakan maupun dalam mengarahkan terkait dengan peristiwa sate beracun ini. Viral video di media sosial saat pengunjung sebuah mal mengejek pengunjung lain yang memakai masker. Polisi langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku. Pakai masker ya dia. Orang-orang. Inilah video amatir saat seorang pria mengejek bahkan mentertawakan pengunjung mal karena memakai masker. Dalam video berdurasi 35 detik tersebut, pria tak bermasker ini juga merekam suasana mal dan pengunjungnya. Akibat viralnya video tersebut, Satreskrim Polrestabes Surabaya langsung gerak cepat dan menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Driorejo, Gresik, Jawa Timur. Karena yang dilanggar pelaku adalah pelanggaran protokol kesehatan, pelaku kemudian diserahkan ke Pemkot Surabaya. Dalam pengakuannya, pelaku mengaku merekam video tersebut iseng, spontan, dan tidak bermaksud untuk memprovokasi orang tidak memakai masker. Dengan adanya video yang saya upload pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 18 di Supermall Surabaya, yang dimana menyatakan bahwa orang yang tidak memakai masker adalah orang yang... Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas video tersebut yang dimana telah mencederai semangat masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Surabaya dalam menjaga protokol kesehatan. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp150.000 dan sanksi sosial yaitu membersihkan tempat penampungan gelandangan dan orang gila di Liponsos Keputih, Surabaya. Bagaimana pihak Kota Surabaya melihat kasus ini? Kita akan berbincang dengan Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Edi Kristianto. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mas. Tadi si Mas Putu itu menyampaikan ini mencederai semangat warga Surabaya dalam menegakkan protokol kesehatan. Kalau Pak Edi sendiri melihat kasus ini seperti apa? Jadi kami terus terang dari Satgas Covid itu sangat menyayangkan terkait dengan video viral tersebut. Karena apa? Kita sudah hampir 1 tahun lebih, TNI, Polri, termasuk pemerintah Kota Surabaya bersama-sama dengan masyarakat di grassroots untuk selalu bagaimana pandemi ini segera berakhir di Kota Surabaya. Bahkan kita mempertahankan Surabaya pada zona oranye ini cukup lama, dan apa yang dilakukan ini menafikan apa yang telah dilakukan oleh aparat dan juga kesadaran masyarakat yang di Surabaya yang saat ini terkait dengan pengenaan protokol kesehatan, utamanya pakai masker, ini sudah sangat tinggi. Makanya kami terus terang menyayangkan itu, dan alhamdulillah teman-teman polisi dengan gerak cepat bisa melakukan
penangkapan yang bersangkutan. Oke, untuk menimbulkan efek jera, sementara pelaku sudah meminta maaf, apakah cukup dengan sanksi sosial saja atau akan ada yang bisa dilakukan? Jadi kami selain denda administrasi tadi juga ada sanksi sosial selama 1 kali 24 jam. Kebetulan di SOP kami terkait dengan tindakan paksaan pemerintah lainnya di dalam rangka upaya penyadaran masyarakat terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini adalah melakukan kerja sosial di Liponsos selama 1 kali 24 jam. Di sana itu kegiatannya Mas Latif itu mereka membersihkan area itu, menyapu, ngepel, memberikan makan pagi, siang dan malam, terus sekaligus juga mengawasi ketika mereka mandi, memakai pakaian, sehingga ini bisa menimbulkan bahwa ternyata masih ada saudara-saudara kita yang lebih menderita daripada kita untuk memberikan efek jera dan rasa bersyukurlah kepada Tuhan. Oke, kalau kita lihat di video tersebut, si pelaku berkeliling di mal tanpa memakai masker. Bagaimana sebetulnya pengawasan di tempat-tempat umum dalam penegakan protokol kesehatan di Surabaya? Jadi kami sudah klarifikasi kepada pengelola mal dan juga security-nya, dan juga kepada yang bersangkutan juga kita klarifikasi. Mereka pada awalnya itu pakai masker, masuk itu bersama keluarga dan anaknya itu pakai masker. Tapi setelah di dalam, setelah selesai makan, mereka lepas dan melakukan kegiatan aktivitas perekaman video tersebut. Nah, itu yang sangat-sangat kami sayangkan. Itu yang terekam kamera dan bisa kita lihat. Sebenarnya penegakan protokol kesehatan atau kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan di Surabaya sejauh ini seperti apa, Pak Edi? Kalau kita lihat di video tersebut yang ditampilkan oleh saudara Putu itu, hampir semua masyarakat memakai masker, gitu. Kecuali dia, anaknya, si bayi itu dan adiknya yang laki-laki itu yang tidak pakai masker. Yang lainnya pakai masker. Artinya sebenarnya kesadaran masyarakat di ruang-ruang publik ini sudah sangat bagus, khususnya di kota Surabaya. Bahkan survei terakhir kita itu sudah mencapai sekitar 98% ya. Oke, baik. Pak Edi Kristianto, Satgas Covid Kota Surabaya. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, toko emas di Subang, Jawa Barat diserbu warga. Kami segera kembali.